Nah, 86 triliun biaya pilpres. Itu kan pilpres. Sama 51,7 biaya pilkada. Ya. Kalau ditambahin itu sekitar 130 triliun lebih. Ya. Itu bukan Memang uang kita punya uang segitu, Bang? Ya namanya. Dalam kondisi sekarang ini? Kita namanya agenda ya, agenda demokrasi itu harus disiapkan. Kalau itu kita sepakati. Kecuali masyarakat Indonesia, kita jumpa lagi di studio Charlie 21 bersama saya Muhammad Rahmat. Pada sesi kali ini kita ingin mengupas tentang demokrasi, tentang pemilu, tentang pilkada yang sebentar lagi akan digelar di tanah air kita. KPU mengusulkan 2024, bahkan KPU dengan pemerintah sudah menetapkan tanggal, yaitu 14 Februari 2024. Jadi kami mengundang Pak Marzuki Ali sebagai mantan Ketua DPR RI yang dulu 2009 sampai 2014. Selamat siang Pak Marzuki Ali. Salam COVID. Salam sejahtera. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Biasa-biasa. Dari dulu kayak gini juga. Tidak perlu berubah. Ya. Kampusnya maju Bang? Kampus alhamdulillah berjalan. Semuanya apa kata orang itu kalau di dalam pemerintahan sering dibilang autopilot, ya sekarang autopilot memang. Sudah bisa autopilot? Iya. Harus berarti sistemnya udah jalan dong? Iya, memang harus dibangun sistem. Kalau nggak dibangun sistem, ya kita yang repot. Karena dibangun sistem, maka semua orang sudah tahu tugasnya, ya lalu tanggung jawabnya. Jadi kita nggak terlalu susah untuk mengendalikan, tinggal kita cek, minta laporan saja. Ya. Jadi terlepas dari Bang MA ini kita panggil ya, membesarkan kampus apapun setelah dari pentas politik nasional. Jadi prinsipnya fokus di kampus. Ini prinsip ya saya sampaikan. Dimanapun kita berada, kita harus besarkan. Nggak peduli apakah itu di politik, dunia pendidikan. Dimana? Pokoknya di mana saja. Waktu saya memimpin BUMN, perusahaannya udah mau bangkrut, saya besarkan sehingga menjadi perusahaan yang diminati oleh banyak politisi untuk menjadi manajemen. Mengurus partai, di mana partai menjadi number one. Mengurus kampus gitu juga sama. Ya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tunjukkan komitmen kita. Ya. Bagaimana berikan yang terbaik dan bagaimana lembaga yang kita pimpin itu jadi lembaga yang bisa dibanggakan. Ya. Sekarang gini Bang, kita ngelihat 2024. Ya. KPU ini mengusulkan dana untuk kampanye Pilpres itu 86 triliun Bang. Padahal 2019 yang lalu dana untuk kampanye itu hanya 25 triliun, tepatnya 25,6 triliun. Naiknya 3 kali lipat lebih. Sekarang 86 triliun Bang diusulkan. Belum lagi dana pilkada. Bulan November 2024 itu 51 triliun diusulkan oleh KPU. Pertanyaannya Bang, perlu nggak sih kampanye Pilpres ini dengan menghabiskan dana 86 triliun itu? Ya, saya pernah menyampaikan ya, sebetulnya kompetisi ini bisa dibuat murah kalau mau. Tapi kalaupun mau dibuat mahal ya bisa juga. Jadi kalau mau dibuat murah bisa. Kita nih kadang-kadang ya harus mampu mengantisipasi era digital. Revolusi industri 4.0 menjelang 5.0 dan seterusnya, bicaranya hebat. Tetapi pemilu laksanakan secara konvensional, kan lucu. Iya. Harusnya, nah kalau dari sekarang Bang kita hitung nih, bulan Maret 2022 ke Februari 2024, nggak sampai 2 tahun. Kekejar nggak Bang kalau dengan digital itu? Justru menurut saya nggak ada masalah sih, karena banyak negara sudah melakukan. Artinya kekejar dengan 2 tahun? Bisa. Indonesia ini banyak ahlinya loh.
Jadi kalau seandainya kekejar, berarti 86 triliun itu nggak perlu dong sebanyak itu. Nggak perlu sebanyak itu. Pilkada pun tidak perlu sebanyak itu. 51 triliun itu. Ya kampanye lewat digital. Harus dibikin kita ini sebagai negeri yang lebih baik, lebih maju. Tunjukkanlah bahwa kita ini negeri yang ya tidak kalah dengan negeri-negeri yang di luar yang katanya kita masuk G20 tapi kelakuan kita masih G100 barangkali. Lucu kita ini. Kita udah masuk ekonomi kita masuk G20. Tapi cara kita mengelola negeri ini konvensional. Maksudnya KPU-nya masih berpikir konvensional. Negara, komitmen DPR, komitmen pemerintah. Karena sistem itu kan harus disepakati bersama. Kalau tidak sepakati bersama nggak bisa. Iya. Tapi ya tentu bagaimana KPU mengusulkan. Berapa waktu yang lalu di mana itu di Bali nggak salah itu sudah dibicarakan tentang digitalisasi pemilu ini, diberikan penjelasan oleh seorang ahli IT ya, Prof Marsudi Wahyu Kisworo, salah satu anggota BRIN dan juga dia itu ahli IT. Dia menyampaikan dengan memanfaatkan digital, kecurangan-kecurangan yang pembengkakan suara itu nggak akan terjadi lagi. Dari misalnya tingkat kotak suara ya, TPS, kemudian dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan. Nah, itu kadang-kadang apa yang dihasilkan dari kotak suara itu sudah berbeda dengan rekapnya di kecamatan. Ya, dampaknya ya kecurangan kan artinya. Ya, hanya sekarang saya potong. Beberapa teman-teman di DPR mengatakan oke, Indonesia masuk ke digital, pemilu digital. Tapi 2029 Kenapa harus 2029 kalau sekarang bisa? Karena menurut pakar sebagian waktu 2 tahun untuk menyiapkan sistem itu nggak cukup. Setahun cukup. Kan? Cukup. Nah, iya kan, cuma besarannya aja. Kalau sistem itu kan satu sistem dibangun, kemudian besarannya aja. Okay. Nah kalau seandainya digital, menurut Abang 86 triliun itu cocoknya dipotongnya jadi berapa triliun? Banyak. Kita belum kenyataan kertas suara, tidak bikin kotak-kotak suara, banyak macam itu nggak perlu lagi. Bilik suara nggak perlu. Nggak ada. Banyak. Transportasi pengiriman nggak perlu. Banyak sekali yang dipotong. Surat suara nggak perlu. Dan itu penghematan yang luar biasa. Dan yang paling penting, pemilu itu masih bisa diharapkan lebih bersih daripada konvensional. Kita tahu konvensional nih dari tingkat bawah itu suara bisa berubah-ubah kok. Tadinya di kotak suara dapat suara banyak atau di rekapnya kok bisa hilang suara. Karena manual tadi itu. Nah iya, karena apa? Main titip-titipan, kawal. Jadinya cost-nya luar biasa. Cost itu bukan hanya cost yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, selaku penyelenggara ya, yang tanggung jawab tentang pemilu. Tetapi juga yang dikeluarkan oleh calon partai. Nah kalau kelompok yang selama ini nyaman dengan sistem manual, kira-kira keberatan nggak ini Bang? Dengan sistem digital ini? Mau atau enggaknya saja. Kalau kita ingin maju, ya kita ingin menghasilkan sesuatu yang lebih kredibel, ya harusnya mau. Artinya yang nolak itu dicurigai menikmati dari sistem manual. Betul. Karena kalau pemerintah, DPR sama KPU berkomitmen, selesai urusan, rakyat ikut kok. Kalau bicara keahlian, banyak kita yang ahlinya. Luar biasa orang kita ini pintar-pintar. Cuma masalahnya kita mau menghargai atau enggak. Nanti semua mau atau tidak gitu ya. Peserta pemilu lihat aja, audit saja sistemnya. Gitu aja, gampang kok. Sistem kan bisa diaudit. Gitu kan. Apakah nanti bisa dicurangi atau enggak kan bisa diaudit. Jadi enggak ada masalah. Ya. Nah, 86 triliun biaya Pilpres. Itu kan Pilpres. Sama 51,7 biaya pilkada. Ya. Kalau ditambahin itu sekitar 130 triliun lebih. Ya. Itu bukan Memang uang kita punya uang segitu, Bang? Ya, namanya dalam kondisi sekarang ini. Kita namanya agenda demokrasi itu harus disiapkan. Kalau itu kita sepakati. Kecuali ada pertimbangan lain. Nah, pertimbangan lain ini bisa kita diskusikan.
Kalau pemilu masih seperti sekarang, ya, calonnya terbatas, kemudian dikendalikan oleh oknum, maksudnya orang-orang yang kepentingan, artinya ya ada transaksional di sana ya. Kemudian juga partai-partainya tidak mandiri, dikendalikan oleh oligarki dan sebagainya. Pemilu itu menjadi sia-sia. Artinya kita menghabiskan uang banyak, tapi hasilnya lu lagi. Iya kan, lu lagi itu artinya apa? Yang kemarin berkuasa, walaupun yang tampil di depan tuh bukan mereka, tapi the man behind the scene ini yang mengatur, ya percuma juga. Ya, kalau kita lihat dari sisi lain Bang, misalnya kita kan kena COVID ini sudah 2 tahun lebih. Ya. Ekonomi kita kan lagi tidak begitu kuat lah. Karena ekonomi tidak begitu kuat, pemasukan negara juga tidak terlalu banyak. Ya. Gitu. Sementara ada pesta demokrasi 2024. Apa nggak kita tunggu dulu ekonomi kita kuat? Kasih waktu 1-2 tahun ke depan, baru pemilu lagi gitu. Semuanya bisa dilakukan. Yang penting apakah itu prosedural, mengikuti aturan konstitusional, ya lakukan aja, nggak ada masalah. Kalau tidak melanggar konstitusi jalankan. Tapi kalau melanggar konstitusi, gimana tidak melanggar? Kalau memang itu harus. Artinya ini kalau dijadikan agenda oleh DPR dan MPR bisa saja. Bisa. Konstitusi. Kuncinya di partai politik yang memiliki kekuasaan politik yang akan menentukan apa sistem politik kita. Karena pemerintah dan DPR yang buat undang-undang kan, dan yang menentukan, yang bisa merubah konstitusi ya DPR ditambah DPD kan, itu juga orangnya. Nah persoalannya kalau ini masih dikendalikan oleh para pemilik modal, oligarki, ya pemilu ini kan seolah-olah sia-sia aja kan, hanya berganti orang, tapi ngabisin uang banyak, tapi dibalik itu kan itu juga kan. Kita tahu tidak sesuai harapan masyarakat. Iya, itu yang kita kritisi. Ya kalau hanya prosedural seperti itu, uang sebanyak itu ngapain? Kita bicara logika dengan kondisi kita sekarang ini. Nah, 2024 Bang, kalau ini diadakan, apa enggak prosedural itu yang akan terjadi? Ya pasti. Udah pasti. Jadi artinya sampai sekarang kalau ini masyarakat belum pernah terjadi pemilu itu substansial. Jadi kalau kita ingin yang substansi, semestinya 2024 dipikir ulang dulu. Jadi agar tidak prosedural. Kalau kita bisa itu panjang, karena demokrasi yang substansi itu pertama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama masyarakat kita masyarakat terdidik atau enggak? Kalau masyarakat kita masih enggak terdidik, mayoritas belum bisa berpikir secara sehat. Bagaimana pemilu bisa jalan secara sehat? Itu 61% loh Bang. Nah iya, masyarakat kita masih belum terdidik. Makanya demokrasi itu ya harus memenuhi syarat. Masyarakat kita, sistem kepartaian kita. Sistem kepartaian kita aja masih otoritarian mayoritas. Tidak ada praktek-praktek yang demokratis di partai. Masih banyak yang demikian. Ya, termasuk di partainya. Ya, saya yang pernah Bang Emma di sana. Ya, saya lihat beberapa yang saya lihat mungkin juga ya yang yang kita alami di partai kita dulu. Tapi kalau waktu saya tuh enggak kok. Waktu saya masih sekjen, ketua DPR, praktek-prakteknya masih sehat lah. Tapi saya nggak tahu, saya nggak lihat kok di dalamnya apakah itu masih terjadi. Tapi kalau lihat dari hitam di atas putihnya, ya itu sudah nggak sehat lagi. Sekarang udah nggak sehat lagi. Ya kalau kita baca anggaran dasar, kan partai itu ada anggaran dasar. Baca aja anggaran dasarnya. Kalau anggaran dasarnya menutup ruang demokrasi, artinya partai itu sudah tidak demokratis. Itu dari yang kedua. Yang ketiga, sistem politiknya juga, sistem pemilunya. Itu. Ya, kemudian setelah berkuasa, gimana sistem demokrasi itu berjalan? Karena demokrasi nggak berjalan, harus ada teras politika ya. Ada DPR-nya sebagai lembaga legislasi pengawas ya. Walaupun dia presidensial, dia partai ikut pendukung presiden, dia tetap memposisikan dirinya sebagai pengontrol pemerintah. Bukan dia di sana memposisikan sebagai pendukung pemerintah. Itu yang substansi tadi. Substansi. Bukan prosedural. Makanya saya bilang,
kalau bicara substansial pemilu kita ini entah kapan kita akan dapatkan. Nah itu yang makanya orang kadang-kadang bilang ya masih enak zaman Kuto. Nah, itu kan akhirnya begitu. Kan dia lihatnya kegaduhan, tapi tidak ada keberpihakan. Yang ada kegaduhan. Nah, udah itu tidak paham berdemokrasi. Akhirnya buzzer, terbelah, itu kan tidak paham demokrasi. Artinya pasca reformasi, demokratisasi kita ini belum berjalan sesuai. Grafiknya turun apa grafiknya naik, Bang? Menurun. Dibandingkan pemilu pertama ya, tahun 1999 ya, itu pemilu yang pertama itu di mana PDIP menang ya. Ya. Itu sangat demokratis itu. Tapi kesininya semakin tidak demokrasi. Gitu. Jadi sudah lebih parah ya. Ya masyarakat kita akhirnya juga pragmatis. Ya. Pragmatis kenapa? Ya sama aja, aku pilih si A, si B sama aja, nggak ada perubahan. Jadi kalau mau prosedural, ya udah pemilu 2024 aja. Nanti lo lagi. Dan tapi kalau mau substansi, ya, perbaiki semuanya. Perbaiki dulu, kasih waktu yang minimal diundurlah 2 tahun. Ya, tapi harus dijelaskan secara konstitusional oleh DPR dan MPR. Tahu gimana gitu, cara merubah konstitusi kita ya. Perpanjang 2 tahun itu kan harus legalistik ya, sesuai dengan amanat konstitusi kita. Iya. Susah pasalnya merubah, menambah masa jabatan 2 tahun kecuali dia bisa 3 periode. Kalau dia menambah 2 tahun gimana cara merubah konstitusi kita? Itu akan terjadi pelanggaran. Kalau terjadi pelanggaran negeri kita pasti gaduh. Tapi kalau prodesasi itu ya, dimungkinkan. Dimungkinkan. Kalau itu dimungkinkan sepanjang DPR menginginkan. Kalau dianggap 2 periode nggak cukup ya 3 periode. Kalau saya ya berhentilah kita 2 periode 3 periode. Udah tetapkan aja 1 periode berapa? Mau 10 tahun, 15 tahun, 8 tahun, tetapkan aja. Jadi kita tidak habis uang untuk pemilu. Setiap pemilu puluhan triliun. Gaduhnya juga. Jadi tekannya presiden 8 tahun udah. Dan DPR 8 tahun misalnya. Atau kepala daerah 8 tahun. Udah selesai. Dia nggak akan mikirkan untuk maju lagi. Kalau sekarang kan dia mikirkan untuk maju lagi. Jadi buat 8 tahun tapi 1 periode aja. 1 periode. Tidak ada 2 periode, 3 periode. Betul. Daripada per 5 tahun. Tapi gaduh. Uang banyak keluar, berapa kita efisien dapatkan kalau kita misalnya 8 tahun. Dan sebagai kepala daerah dia tidak cawe-cawe untuk menyiapkan pemilu lagi. Sebagai presiden dia tidak mikirkan, wah setelah 8 tahun aku harus pikir untuk ini lagi, untuk lagi. Itu pasti dia pikirkan. Kalau dia setelah 8 tahun, dia kerja baik-baik. Saya yakin negerinya akan banyak berubah. Wah ini wacana bagus juga dari Bang Ema nih. Yang patut difikirkan teman-teman DPR. Ya itu udah berapa kali saya sampaikan, tetapi kan tidak semua orang kan mikir tentang itu kan. Susah kita ini. Dulu aku pernah bilang, gimana pemilu ini udah dibiayain semua oleh negara. Nggak ada. Partai yang ngeluarin duit, partai itu didiskualifikasi. Caleg yang ngeluarin duit, calegnya didiskualifikasi. Pemilunya difasilitasi, kampanye difasilitasi. Gimana caranya? Siapkan slot. Masing-masing partai slot untuk di TVRI. Serta masing-masing ambil berapa jam. Silakan. Semuanya berkampanye, menjanjikan apa? Janjikan kepada rakyat. Itu lebih substansi. Jadi tidak lagi cawe-cawe. Artinya kemudian dia mau tempatnya pasang baliho, siapkan tempatnya. Semua partai sama. Enggak jor-joran yang kaya banyak-banyakan, yang enggak punya duit enggak punya baliho. Nah, itu bisa diatur dengan undang-undang. Jadi partai yang secara ekonomi enggak mampu, dia bisa berkompetisi secara fair. Nanti yang punya uang enggak dapat tempat, Bang. Ya enggak apa-apa. Yang biasanya jadi cukong pemilu. Itulah namanya pemilu kita mengarah ke substansi. Karena uang tidak bisa mengendalikan. Kalau uang sudah mengendalikan demokrasi, maka pemilu itu tidak menjadi substansi lagi, sudah hanya prosedural. Waktunya pemilu, waktunya diangkat. Itu kan prosedural. Prosedural, ya. Nah, kalau prosedural ini akhirnya lu lagi.
Siapa yang paling banyak dapat dukungan uang. Ya itu aja kuncinya, siapa yang paling banyak ngasih itu yang aku pilih. NPWP, nomor Viro, Wani Viro. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Makanya sistem itu harus dirubah ya, sistem pemilunya. Ya, di samping tadi saya bilang ya, sistem kepartaian gitu harus dilakukan reformasi. Jadi rakyat kita didik ya, memahami demokrasi. Praktek-praktek demokrasi yang sehat tuh lama-lama rakyat juga terdidik gitu. Sudah terlatih untuk pemilu yang substansi. Kalau dibiarkan ini, akhirnya rakyat juga terdidik untuk begitu. Yang penting duit kan. Terserah nanti siapa, kok nasib kita sama juga. Tapi kalau sudah masyarakatnya dididik untuk tidak melakukan itu, dan cara tadi bagaimana kampanye itu dikendalikan ya oleh KPU, difasilitasi, semuanya punya kesempatan yang sama, semuanya tampil menyampaikan program kepada masyarakat. Silahkan dibuat kelompok-kelompok masyarakat untuk mengkaji program, silahkan. Jadi masyarakat dilatih untuk berdemokrasi. Jadi substansi, tidak lagi ini dapat berapa, ini dapat berapa. Nggak boleh, itu harus dihentikan. Apalagi beli suara. Itu harus dihentikan. Kalau enggak, kita tidak akan pernah berubah. Percaya, tidak akan pernah berubah. Ya. Jadi praktek-praktek yang tidak sehat ini, kita harus buat sehat. Ya sama lah kalau ibaratnya pasar modal yang sehat, artinya pertimbangannya sangat fundamental, bukan berdasarkan gorengan. Ya sudah gorengan kan pasar modal jadi tidak sehat. Akhirnya apa? Pasar modal kita jadi tidak berkembang. Ya. Jadi semuanya itu harus dibuat sehat. Gitu. Praktek demokrasi harus dibuat sehat. Nah, yang dimana dimulainya? Rakyat itu tergantung pemimpin. Kalau sistemnya kita bangun, rakyatnya jadi terlatih dengan cara-cara yang sehat, pelan-pelan rakyat kita jadi paham. Tidak harus dididik dulu dengan melalui pendidikan formal dan sebagainya. Tidak perlu, melalui praktek demokrasi yang sehat. Rakyat kita akan terdidik. Ya. Apa partai politik mau Bang jalan ini? Loh, harus mau. Kalau nggak mau ya disitulah tugas pemerintah. Dan tugas rakyat juga untuk memilih partai itu atau tidak. Pemerintah itu punya kekuasaan besar untuk merubah itu. Buatlah undang-undangnya. Ya buat aja undang-undangnya. Pastikan DPR harus mau. Saya kira DPR kalau dibawa ke arah yang baik, mereka akan mau. Jadi kembali pemilu ke depan substansi. Ya, demokrasi yang harus substansi. Atau prosedural, Pak? Inti pilihannya bukan ke saya. Saya hanya menjelaskan. Kalau begini hanya prosedural, ngapain kita pemilu? Ya, lebih baik nggak pemilu dulu. Sakit hati, masyarakat terpecah, duit habis banyak. Ya. Nasib bangsa juga tidak berubah, ngapain? Suasana kita lagi COVID, ekonomi belum kuat. Itu udahlah, itu debatable itu. Kalau saya nggak mau bicara itu, salah nanti kenapa bangun ibu kota negara, itu kan? Ya, kan pakai investor, Pak. Ya, iya itu ceritanya kan. Tapi kalau pemilu kan nggak bisa cari investor. Itulah semua orang bisa bicara kalau itu dikaitkan dengan masalah duit. Bahwa pemilu itu harus diagendakan. Itu karena itu agenda yang sudah setiap 5 tahun. Kalau tidak diagendakan, salah pemerintah. Itu kan? Ya. Aturannya perangkat itu sudah harus diagendakan. Nah, artinya apa? Ya, kesempatan sebenarnya sekarang ini kalau melakukan perubahan itu. Untuk berbenah, memperbaiki. Ayolah kita mulai. Makanya pemerintah nanti dikawal oleh masyarakat umum ya, public society untuk mengawal perubahan yang lebih substansial dengan mengubah undang-undang, pemilu yang berkualitas, pemilu yang tidak high cost. Bagaimana caranya? Dibuatlah rambu-rambu yang jelas sehingga partai politik tidak jor-joran ngabisin duit ya. Jadi kalau yang terpilih juga tidak harus mengembalikan modal. Anggota DPR habis 10, 15, 20 kalau ngarepin gaji DPR kapan kembalinya? Akhirnya maling semua. Ya maling lah. Kalau sudah jadi bupati habis 50 miliar. Lalu ngarepin apa? Gaji setahun
Hanya 1,2 miliar. Ya anggaplah 5 miliar lah. Iya. Jabatan 5 tahun cuma. 60 miliar, habis 100 miliar ntar. Habis 100 miliar, Tekor dong. yang terkumpul hanya 25 miliar. Ya, itu. Sisanya potong dari proyek. Kalau nggak ketangkep. Ya kan? Kalau ketangkep selesai juga. Ya, hutang tetap hutang. Jadi kita berpikirnya begitu. Bagaimana pemilu yang murah, pemilu cepat, pemilu yang adil, pemilu yang jujur. Ya. Sederhana kok. Ya. Perangkatnya itu harus disiapkan. Jadi periodisasinya sekali 8 tahun aja. Kalau saya dari dulu aku bilang nggak usah ada pemilu satu periode kedua, nggak usah satu periode 8 tahun mau 10 tahun mau 5, silahkan aja lah. Dianggap berapa lama yang paling pas untuk yang menjadi seorang sustain lah ya, yang artinya sustainable untuk pembangunan. Untuk seorang pemimpin melaksanakan tanggung jawabnya itu kira-kira berapa lama, itu aja. Sehingga untuk juga ya melatih ya, bangsa ini selalu menghargai pemimpin sebelumnya. Jangan pemimpin sebelumnya apapun yang kerjakan yang lalu nggak diterusin. Itu habis-habisin uang. Ya, ya. Sama loh kasus beberapa daerah karena sudah dikerjakan. Ini proyeknya si A dulu, nggak mau. Gila negara ini. Ya. Itu bukan pribadi loh. Ini kan dia sebagai jabatan dia ya, bukannya sebagai pribadi dia. Jabatan itu yang melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai dia melanjutkan, wajib dong dia lanjutkan. Kalau tidak lanjutkan harus ada argumentasinya. Kenapa tidak dilanjutkan? Manfaatnya kurang, tidak cocok lagi, sudah out of date atau apa, jelaskan. Jangan begitu, ganti pokoknya ganti semua. Yang lalu nggak bagus semua. Ya. Yang bagus. Bang, pertanyaan terakhir Bang. Supaya pemilu yang akan datang tidak lo lagi. Abang lihat calon terkuat siapa sekarang? Kelihatannya masih lo lagi. Ketika lo lagi. Boleh sebut nama kali Bang? Yang terkuat atau yang idealis lah? Ya, yang terkuat Marzuki Ali lah. Itu setiap orang punya pendukung ya. Ya. Saya pun punya keinginan seseorang untuk jadi. Itu biasa-biasa saja. Itu keniscayaan lah dalam demokrasi itu kita mendukung seseorang. Tapi apakah yang kita didukung orang, kita wallahu a'lam ya. Tapi kita inginkan siapapun yang jadi itu supaya mampu merubah negeri ini lebih baik aja. Itu aja sih. Intinya merubah negeri ini lebih baik sih. Dan saya ingatkan juga teman-teman, ya berhentilah kita terpecah belah. Negeri ini tidak akan pernah maju. Selesai pemilu, marilah kita bersatu. Kita ini satu bangsa, ya satu negara ya. Kita ini ya sudah sepakat negeri ini dibangun dengan perbedaan, dengan keberagaman. Ini harusnya kita mampu ya berlaku bagaimana kita mampu meningkatkan kesatuan persatuan kita. Itu yang paling penting. Itulah kekayaan kita yang besar harusnya. Kalau negara ini rakyat kita sudah terpecah, itulah akan biang kerok untuk negeri ini pecah. Biang kerok pecah ini jangan kita biarkan. Artinya sekarang nih buzzer saling hantam, ada kadrun, kampret, ada kalong, ada apa, cebong, apa sih negeri ini kayak gitu. Kok manusia diibaratkan binatang, nggak boleh loh, agama nggak boleh. Kasihan rakyat yang berantem. Agama tidak boleh memberikan penamaan itu kepada hal-hal yang tidak baik loh. Justru kita berikan yang baik lah. Itu supaya kompetisi boleh lah. Tetapi setelah kompetisi selesai, ya selesailah. Mari bersatu. Untuk apa sih? Bermusuhan tuh nggak juga ada hasilnya. Betul. Dapat apa dia? Gitu. Ya coba tanya, kamu dapat apa? Kamu haters itu dapat apa? Itu harus diberikan rasionalitasnya. Itu. Ngapain kamu musuh-musuhin? Kamu sakit hati, kamu nyesek dada kamu, benci dengan orang, ngapain? Sudah selesai, sudah kita dukunglah ini. Toh nanti 5 tahun selesai kok. Nanti pilih lagi. Damai gitu. Dulu selama 5 tahun. 5 tahun damai lah. Betul. Nanti kompetisi lagi, damai lagi. Itulah demokrasi yang substansial. Baik Bang, terima kasih Bang. Masyarakat Indonesia, jadi pemilu yang akan datang, apakah kita akan fokus terhadap substansi atau kita mau prosedural?
biaya pemilu yang diusulkan oleh KPU 2024 adalah 86 triliun rupiah. 86 triliun rupiah lebih. Di mana 2019 hanya 26 triliun atau naik 3 kali lipat lebih. Kemudian untuk pilkada yang diusulkan 51 triliun lebih. Dengan biaya kampanye 2024 mencapai 130 triliun lebih. Apakah dengan biaya yang setinggi itu kita memperoleh hasil yang substansi atau hanya prosedural? Anda yang akan menjawab, Anda juga yang akan memutuskan untuk 2024 mendatang. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.